Nah, itu latar belakang kenapa ke desain, karena saya demen fotografi. Oke. Tahun 2001, saya tuh ikut kompetisi internasional untuk fotografi. Terus dari seluruh dunia, saya juara 5. Wow. Saya juara 5. Tapi saya jalannya berliku-liku, jadi nggak gimana nih? saya nggak fix lurus lighting design. Saya sempat jadi dosen, sempat jadi sales buat lighting, Samsung LED gitu. Jadi beda-beda gitu. Bayangin gini ya, saya tinggal di New York ya, 8 juta orang, padat. Naik subway itu udah susah-susahan, sikut-sikutan karena tato pindah ke Jerman, Wismar, 40.000 orang. Terus yang international student sedikit, yang orang Indonesia cuma 5 orang. Salah satu yang kita bisa pakai adalah perubahan color temperature-nya itu. Dari putih ke kuning gitu. Itu aja dulu. Bisa kok. Menarik juga. Ada 4 sisi sama ceilingnya gitu. Kita cuma perlu dari lampunya ke power. Tapi antar lampu itu udah nggak perlu karena dia udah ada modul yang berbicara, yang interaksi dengan antar lampu. Harusnya kita nggak tergantikan oleh AI-nya gitu harusnya. Harusnya itu mempermudah kita, bukan menggantikan kita. Iya, betul. Kayak gitu. Tapi kalau kitanya stop aja, ya selesai juga gitu. Oke, Pak Ferry, terima kasih sudah hadir. Thank you udah having me over here. Welcome. Boleh cerita bagaimana bisa adanya Ferry Gunawan Design ini, awal karirnya tuh sebetulnya bagaimana sih sampai detik hari ini sebenarnya? Itu lumayan panjang sih, tapi nggak apa-apa ya kita kupas aja ya. I love it to hear the story. Saya tuh waktu lulus dari arsitektur Untar, saya arsitektur Untar lulus tahun 98-99. Oke. Tahun 98 itu kan kita ada kerusuhan. Oh, iya. Kerusuhan kan. Jadi kebetulan di Indonesia tuh untuk arsitektur menurun lah ya. Tapi saya dapat kesempatan bekerja di luar negeri. Saya lagi itu kerja di New York sebagai arsitek. Sebentar. Bagaimana bisa langsung ke New York nih? Lagi itu adik saya memang udah kerja di situ. Oh, oke. Jadi begitu saya lulus, terus di Indonesia orang lagi sungkan untuk membangun karena kerusuhan, ya udah saya coba merantau ke luar negeri. Kebetulan adik saya udah sekolah di sana, dia udah punya kerjaan. Jadi dia nawarin saya mau nggak datang cari kerja di situ. Ya udah saya nekat aja gitu, dikasih uang saku secukupnya sama orang tua, pergi aja langsung gitu. Nah datang itu sebagai ke sono sebagai mahasiswa buat belajar bahasa Inggris, lagi itu masih bisa. Dan memang belajar bahasa Inggris. Jadi siang belajar, malamnya kerja. Nah sembari kerja, sembari ngelamar sebagai arsitek. Karena memang skillnya itu ya. Iya. Tapi ya dipimpin sama Tuhan ya, puji Tuhan dapat kerjaan setelah 6 bulan. Jadi setiap minggu tuh saya langsung daftar. Pakai dulu masih koran ya. Koran jadi langsung ngeprint gitu, cetak. Hari Senin pagi tuh segini, saya kirim, masukin kotak pos. Masih kirimin ke firma-firma arsitektur. Karena hari Minggu saya beli koran Sunday Paper, New York Times Sunday, langsung browsing. Oh yang ini nih, buka, masukin aja dulu gitu. Ya susah-susah gampang, banyak suka duka, tapi menarik sih. Tapi dengan jangka waktu 6 bulan tuh sebenarnya panjang kah atau cepet kah atau gimana? Sebenarnya 6 bulan sih quite long loh. Atau memang kan diselipi dengan belajar bahasa juga ya anyway ya? Lagi itu sih lumayan berasa agak lama ya. Karena kan pengen dapat penghasilan lebih bagus ya dibanding cuman kerja sampingan gitu dan itu gitu. Ya lumayan lah, tapi begitu udah dapat ya lebih tenang lah, lebih enak gitu. Jadi setelah dapat cuma sebagai drafter. Oh, awal karena kan skillnya lagi itu saat itu cuma bisa AutoCAD ya, AutoCAD 12 zaman itu. AutoCAD 12. Tapi AutoCAD 12 buka pintu lah buat masuk ke salah satu firma kecil di New York gitu loh. Lumayan lah gitu. Ya kita kan bersaingnya mahasiswa Indonesia yang bahasa Inggrisnya itu saya masih terpatah-patah, nggak ngerti semua. Terus perbedaan dari meter ke feet, inci, itu kan mesti adaptasi. Terus bahasa teknisnya saya baru belajar semua. Di Indonesia kan beda kan, udah konversi unitnya beda, bahasa teknisnya beda, bahasa Inggris juga saya terbata-bata. Terus modalnya cuma AutoCAD gitu. Ya udah masuk sembari belajar gitu. Tapi by that time AutoCAD 12 itu nggak semua orang bisa kan? Karena memang saat itu kan belum terlalu belum. Apalagi dulu waktu kuliah juga kan nggak pegang AutoCAD saya rasa zaman itu kan masih pakai meja gambar kan? Betul. Jadi waktu kuliah saya udah ngeles duluan. AutoCAD 12 atau 13 gitu. Kita udah les duluan, tapi lagi itu Untar belum mengizinkan kita tugas akhir pakai komputer belum. Jadi masih benar-benar manual.
Jadi sistemnya pakai meja, setiap gambar kalau mau pulang kita kan dicap dulu, disimpan dulu kan, kita nggak boleh nambahin gambar, inget ya yang zaman itu ya kan, kayak gitulah. Tapi saya sebenarnya udah bisa, gitu. Tapi jadi buku tesisnya, sebagian ada yang gambar komputer, renderingnya sedikit ada gitu, 3D-nya ada gitu, buat mempercepat aja sih. Gitu ya menarik lah, zaman susah zaman dulu gitu. Terus di New York, jadi oke, setelah 6 bulan terus berapa firm atau hanya satu firm atau? Saya di New York tuh dari tahun 99 sampai 2007 kerja untuk 3 firm. Nah itu latar belakang kenapa ke desain karena saya demen fotografi. Oke. Tahun 2001 saya tuh ikut kompetisi internasional untuk fotografi. Terus dari seluruh dunia saya juara 5. Wow. Saya juara 5. Tapi dapetnya nggak dapet hadiah banyak, dapetnya cuma 3 roll film. Jadi ya, masih zaman roll juga ya. Di zaman roll belum digital itu. Terus saya mungkin salah satu orang pertama yang pakai Photoshop buat manipulasi foto. Saya sempat diledekin sama temen. Jadi saya foto, yang menang tuh fotonya ini. Temanya light and shadow. Nah ini mungkin salah satu background juga nih kenapa saya masuknya ke light. Karena tema itu saya tertarik light and shadow. Terus yang saya foto itu lobby museumnya Milwaukee Art Center, Milwaukee Art Museum, Santiago Calatrava menang juara 5. Oh, Jadi tertarik dengan arsitekturnya, dengan light and shadow-nya. Begitu di capture, kok menang ya gitu, menarik juga gitu. Nah, terus pas kuliah di Jerman, setelah dari New York itu, Oke, di New York 3 firm. 3 firm, Selama 8 tahun. 8 tahun udah jadi kayak warga New York banget dong. Lumayan lah. New Yorkers dong. Iya lumayan lah. Tapi logat sih belum dapat. Logatnya belum dapat sih. Setelah dari 8 tahun di New York, mendapat insight apa ya sehingga harus bershift? Kalau gitu sih mungkin lagi jenuh kali ya. Kan New York kan keras ya. Keras dan fast pace, cepet banget gitu kan. Terus saya merasa jenuh aja ya dengan itu gitu. Terus keras tuh pulangnya malam terus? Pulangnya malam, suka lembur Sabtu Minggu. Minggu juga? Minggu saya masuk ke kantor. Lembur gitu. Oke. Soalnya kalau kita kan sebagai orang perantau ya, kita mesti punya advantage sedikit lah. Memberikan added value ya? Iya, gitu. Walaupun ya kadang-kadang mungkin mereka nggak terlalu lihat juga, tapi mereka lihat ada effort lah, lebih lah, kayak gitu. Soalnya kan lagi itu juga, kita kan udah lewatin 9/11 juga, terus saya dari negara Indonesia, yang dimana tuh ada stigma tertentu lah ya, gitulah. Makanya, jadi saya mesti effort lebih lah, gitu. And they're happy dong. Hah? And they're happy dong. Iya, mereka happy. Cuma saya nggak happy, jadi saya jenuh aja. Makanya lagi tuh ngobrol sama temen, Toto dia bilang, besok saya berangkat ya. Kemana? Ke Jerman gitu. Kamu ngapain? Aku mau sekolah lighting. Hah? Lighting gitu kan? Lighting ada ya gitu? Iya ada di Jerman begini-begini. Ya udah saya research. Di situ marking shift-nya ke lighting sebenarnya. Jadi kayak ada benang tapi terputus tuh. Menang kompetisi fotografi yang lighting. Toto ini ada sekolah lighting nih. Terus saya melihat kayak menarik deh nih. Kayak nggak ada nih sekolah lighting kayak spesialisasi. Kalau dokter spesialisasi gitu kan. Dan setelah saya riset tuh memang buat arsitektur. Lightingnya, menarik banget nih, gitu. Itu shiftnya ke situ. Dan terus seberapa cepat langsung tiba-tiba move ke Jerman tuh seberapa cepat? Cepat dalam setahun. Karena memang lagi itu saya udah jenuh. Jadi habis itu saya riset, menariknya begini, sekolahnya gratis. Di Eropa gitu kan. Ya udah, daftar diterima, dalam 3 minggu diterima. Kalau memang lagi cari student kali ya? Mereka memang selektif karena 1 tahun cuma terima sekitar 20. Oke. Sekitar 20. Menarik. Sedikit dong 20 sedikit. mah. Untuk master sedikit. Untuk master sedikit. Jadi benar-benar mereka pilih. Terus yang menarik mereka selektifnya tuh nggak hanya dari arsitektur interior, ada yang dari psikologi, ada yang dari IT, ada yang dari science, diterima juga buat lighting designer. Nah, itu dia untuk belajar lighting designer. Dan berbagai negara diterima. Waktu zaman saya diterima, satu kelas 20. Tebak dari berapa negara? 20 mahasiswa doang loh. S2 lighting design. Dari berapa negara? Coba tebak.
Bisa kira-kira 5 negara atau 6 negara? 13. Oh. 13 negara. Itu sangat variatif sekali dong, sangat internasional sekali dong. Sangat internasional. Gitu. Dan itu yang mereka kultivasi kayaknya di situ. Harus internasional. Memang program internasional. Ini di Munchen atau di Frankfurt atau di Hamburg? Di Wismar. Wismar. Ya, 3 jam dari Berlin ke Oh, atas. 3 jam dari Berlin. Ke utara. Terus tiba-tiba langsung berubah culture dong. Waktu ke sana iya. Berubah culture semua. Welcome juga sih perubahannya sih. Bayangin gini ya, saya tinggal di New York ya, 8 juta orang, padat, naik subway itu desek-desekan, sikut-sikutan karena tato pindah ke Jerman, Wismar, 40.000 orang. Terus yang international student sedikit, yang orang Indonesia cuma 5 orang. Drastis, ya drastis. Tapi sebentar di Jerman atau bagaimana? Cuma 2 tahun sih. Program sekolah 2 tahun, tahun pertama harus on campus, tahun kedua boleh on campus atau off campus. Tapi saya tetap di Jermannya. Karena tahun kedua itu cuma internship sama tesis. Oh, off campus ini karena banyak yang pulang juga. Banyak yang pulang atau mereka dipaksa untuk cari kerja internship di kantor lighting design di seluruh dunia. Oh. Itu yang menarik. Jadi teman-teman saya ada yang ke Amerika, ke Boston, ada yang ke Sydney, ada yang ke Melbourne, ada yang ke Spanyol. Kalau saya menetapnya di Berlin gitu. Dan mencari di Berlin itu. Ya. Terus tapi nggak lama-lama di sana. Setahun lah, di Berlin setahun. Nggak lebih lama lagi. Kan di New York bisa sekian lama tuh. Saya kesulitan bahasa. Saya nggak bisa lihat bahasa Jerman sebenarnya. Inggris saja modalnya. Ya itu memang ya challenging banget Ya. itu. Terus orang Jerman juga berusaha Jermanis banget nih. Ya. Jadi menarik lah di Jerman itu. Saya udah sempat kerja di Amerika, udah tahu cara kerja Amerika, cara pikir mereka, terus ke Jerman, saya kebayang, bedanya begini gitu. Menarik lah. Terus setelah itu Pulang ke Indonesia. kenapa pulang? Karena lagi itu di Jerman saya merasa saya nggak bisa bahasanya dan kayaknya saya merasa bakal ada glass ceiling. Mau seberapa kita rajin nggak mungkin sampai bagaimana juga karirnya. Ada mentok, tapi kita nggak tahu mentoknya di mana. Apalagi saya bahasanya kurang ya. Lagi itu pemikiran saya begitu. Kalau lagi itu saya udah fasih Jerman mungkin berbeda. Kendala saya di situ sebenarnya. Oke, setelah kembali dari Jerman masuk ke Indo, and then Adjustment lagi, adaptasi lagi. ya apalagi sudah hampir 10 tahun. 10 tahun. Kultur kerja, cara orang cari proyek, kerja di dalam proyek beda banget. Adaptasinya agak berat. Itu the first time in Indonesia, what you did? Maksudnya apa yang Lagi itu sempat ditawarin proyek yang lighting design yang di kelas Indonesia tuh, Frank Info. Sama satu temen minta bangun desain buat rumah dia setelah dia nikah. Ada di deket kota situ deh. Gitu. Dengan network yang dulu dari Untar itu ya? Iya. Itu. Oke, terus ongoing project terus jalan terus? Tapi saya jalannya berliku-liku, jadi nggak gimana nih? Saya nggak fix lurus lighting design. Saya sempat jadi dosen, sempat jadi sales buat lighting, Samsung LED gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi dosen? Pernah jadi dosen Di UPH dari 2016 sampai 2020. Oh lama dong, 4 tahun. 4 tahun. Tapi spesialis di lighting atau di Arsitekturnya, tapi ada mata kuliah pilihan yang lighting beberapa kali gitu. Gitu. Oke. Jadi terus akhirnya mendirikan Ferry Gunawan Design itu gimana nih? Setelah saya melihat ke belakang tuh, saya lupa sih tahun berapa ya pokoknya saya bikin logo. Kenapa mesti desain? Karena saya melihat pertama fotografi, light and shadow. Waktu kuliah di Jerman menang kompetisi student yang produk tentang lighting. Ini ada belum cerita nih yang menang student ini? Ada lagi menang student? Student di S2 menang kompetisi bikin produk dengan keramik, saya menang juara 2. Terus pulang Indonesia ikut kompetisi Canon Photo Marathon, menang juga. Terus ikut ada kompetisi IAI product design, bikin door handle, menang juga. Jadi saya merasa saya demen ngedesain, tapi nggak pengen terkungkung di satu area tertentu gitu. Nah, jadi saya pikir mendingan namanya desain. Jadi saya lebih bebas bergerak kemana-mana gitu. Dibanding cuman misalnya Ferry Gunawan Architects ya, berarti kan cuma orang taunya architects gitu kan, atau interiors gitu kan. Kalau saya lebih pengen
sebenarnya saya demen nih gini-gini juga gitu, yang lain-lain saya tertarik juga gitu eksplorasinya kayak gitu. Dan yang door handle pernah diproduksi massal, pernah dijual. Nah, dalam setahun atau 2 tahun gitu mereka sempat produksi dan jual. Karena berarti kan sense dan technically dapat ya, maksudnya ya kan desain itu kan nggak cuma art doang kan. Betul. Berarti ini to understand technically kan. Iya. Iya. Jadi kenapa saya tertarik itu? Kalau arsitek itu kan lumayan ngeliatnya global lah ya. Tapi kalau udah produk kan mesti ngeliatnya detail. Betul. Nah, saya tuh demen yang bisa melihat luas dan detail juga gitu. Karena door handle kan kita mesti ergonomis tangan, kita mesti pikirin banget. Terus kalau keramik dengan lighting gimana gitu, itu banyak yang mesti dipertimbangkan. Kayak begitu, itu yang menarik buat saya gitu. Jadi makanya saya nggak mau membatasi diri saya dengan satu bidang tertentu, ini desain saja gitu. Itu latar belakangnya kenapa munculnya desain. Oke. Sejauh ini dari seluruh proyek yang sudah dilalui, entah itu beragam ya, sebetulnya yang paling penuh tantangan tuh yang proyek di mana? Kalau boleh bisa sharing. Yang kemarin saya menang award sih, yang di kapal api. Itu lighting design. Gimana tuh? Lokasi tuh, ceritanya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, saya lagi tuh dipanggil sama ownernya. Sebenarnya 2018. Fer, tolong bantuin dong, kamu lighting designer kan? Ya, 2018. Terus saya pikir saya mau di hire. Enggak tuh. Toto 2021 dipanggil lagi. Bantuin ya, gitu, bantuin. Terus ketemu nih dengan Pak Kosmas, dengan ownernya juga. Terus saya cerita, yaudah, saya bisa nih bantu nih, saya coba. Nah, tantangan terbesarnya itu, kenapa saya bilang tantangan? Karena kan, ya seperti kita tahu lah ya, Pak Kosmas itu udah star architect lah di dunia, udah star architect lah. Itu pertama Pak Kosmas, terus gedungnya ikonik, lagi itu udah berdiri, udah ikonik. Semua orang tahu, oh gedung kantor yang dengan atap itu, ya udah tahu lah. Lokasi juga di prime location, Tanah Abang, high traffic area. Jadi ya, tantangannya sangat besar. Terus saya benar-benar mesti hati-hati nih, lighting desainnya gimana, nggak boleh sembarangan gitu. Nah, jadi saya membuat parameter yang membatasi diri saya untuk proyek ini. Itu tantangan terbesar ya. Bagaimana saya membatasi secara desain supaya hasilnya bagus, tapi nggak membuat arsitekturnya jadi jelek. Harusnya lebih muncul gitu arsitekturnya. Nah, yang saya perhatiin, ini kan unik ya. Pertama saya lihat jendelanya beda-beda, pastinya, ya kan, dia random bukaannya gitu. Tapi juga dia keras kan bangunannya, kan precast. Iya, betul. Itu abu-abu, betonnya kelihatan banget gitu kan. Nah, bagaimana ya? Itu tantangan besar ya. Jadi saya melihat, terus saya bikin kategori sendiri. Terus saya bikin renderingnya, saya presentasiin. Kebetulan disetujui gitu sama Pak Kosmas, ya udah jalanin gitu. Nah itu jadinya yang menarik di situ. Tapi tantangannya tuh bikin detailnya, saya mikir 2 bulan. Bikin detail in terms of apa sebenarnya? Nah, kan ada gedungnya nih, itu ada jendelanya kan. Saya bilang parameter yang saya tentukan adalah begini. Saya nggak mau lightingnya dari luar bangunan. Kenapa? Karena bangunan udah jadi. Kan jelek ya, cuman tata nyalain terus tembak-tembak itu. Ya, semua orang juga bisa. Ya dong, buat apa lighting designer? Semua orang juga bisa. Tapi saya nggak mungkin nih nambahin sesuatu di gedungnya, di fasadnya. Karena kan mesti tarik kabel, terus nggak mungkin dong bolong-bolongin gedungnya, nggak mungkin kan, kita puncture, pasti ntar bocor. Jadi gimana strateginya? Ya mesti dari interior. Tapi kalau dari interior, gimana bikin dari interior tapi buat fasad? Itu challenge terbesar ya sebenarnya gitu. Nah, detailnya itu, berarti kan kita mesti nambah sesuatu di interior, tapi nggak boleh terlihat ada tambahan di interiornya. Betul dong? Kan kantornya udah operasional. Saya nggak mungkin nih ngacak-ngacak interior Pak Kosmas, Pak saya tambahin ini buat lighting saya ya, nggak mungkin. Jadi saya mesti subtle, cermat, itu teliti, nambahnya nggak kelihatan, tapi hasilnya kelihatan di luar. Itu yang lama sebenarnya, 2 bulan saya mikirin. Jadi ini masuknya setelah interior sudah beres? Sudah operasional gedungnya. Oh, ini berarti saya udah foto dong waktu itu ya, baru Pak Ferry masuk ya? Bisa jadi, karena mereka gedung pertama jadi, kan mau bikin gedung kedua, harusnya diundang. Nah, bikin lightingnya buat yang gedung yang pertama dulu. Nanti hasilnya bagus, baru replikasi ke gedung yang kedua. Gitu ceritanya. Itu tantangan terbesarnya.
Jadi saya mesti mikirin banyak banget detailnya. Pak kosmasnya bagaimana, owner gimana, tapi secara lighting tuh dia subtle gitu loh. Terus penambahan juga nggak boleh terlalu banyak, beban listriknya nggak boleh nambah terlalu banyak gitu kan, ke yang udah operasional itu juga. Tapi bagaimana arsitekturnya bisa muncul pada malam hari, itu tantangan terbesarnya itu sebenarnya. Menarik kan? Jadi saya mesti mikir, saya lihat arsitekturnya, tapi mesti berpikir dari interiornya. Tapi hasilnya mesti lihat secara lighting. Tapi dari luar lihatnya, itu yang menarik, itu tantangan besarnya gitu buat saya ya, gitu. Dan itu apakah owner dan arsiteknya tuh mengetahui sedemikian effortnya kah? Mereka enggak sih, mereka nggak tahu sebenarnya. Malah owner, saya bersyukur owner nggak intervensi. Oh oke. Saya bersyukur banget, owner nggak intervensi. Pak Kosmas pun sebagai arsitek juga nggak intervensi. Cuman lihat renderingnya, terus kita, yaudah jalanin dulu, terus mockup, kita langsung bikin mockup. Pak Kosmas datang, kita ngobrol, saya mau yang wattnya lebih rendah, supaya dia nggak terlalu bright lah. Gitu. Udah itu doang. Itu saya bersyukur banget sih, itu. Minimal intervention dari klien dan arsitek gitu. Mengenai warna tuh berapa Kelvin yang di saat yang di situ 3000. 3000 ya. 3000. Ini kalau bicara Kelvin tuh sebetulnya ada suatu tren nggak sih? Kadang-kadang ada suatu masa di mana 2000 something, 3000 kuning banget. Ada suatu masa orang suka warm gitu. Kalau dari proyek-proyek yang saya lihat sih enggak sih ya. Terang untuk kebutuhannya aja sih maunya gimana. Dan itu bisa berubah juga sih. Dan kebutuhan sih. Kita ada proyek sekarang satu gedung hotel gitu. Dari atas sampai ke bawah Kelvinnya bisa beda. Kita desain begitu. Itu diterima juga gitu. Apa yang dikejar tuh memang dengan begitu? Supaya dia nggak monoton aja. Dan ada dinamika, nanti ada permainan gelap terangnya gitu. Itu nanti ada juga. Oke. Jadi soalnya kadang-kadang nih kita bisa nawarin kan perubahan warna, dinamika perubahan warna. Tapi mungkin arsitek atau klien nggak siap perubahan warna. Salah satu yang kita bisa pakai adalah perubahan color temperature-nya itu. Dari putih ke kuning gitu. Itu aja dulu. Bisa kok. Menarik juga. Tapi tunggu tanggal mainnya ya, nanti yang itu ya. Kemudian kembali lagi bicara soal kapal api ya. Ya. Itu bagaimana detailnya tuh sampai akhirnya tuh bisa menang award tuh karena disubmit terus kemudian ya termasuk apa bagian penjelasan tadi yang sehingga ada memenangkan atau lagi itu sih terinspirasi karena teman-teman ada yang udah menang di kompetisi itu. Oke. Terus saya lihat, saya boleh masukin nih, saya coba aja. Nah, kompetisinya itu minta kita bikin narasi 1000 kata, menjelaskan proyek ini apa. Terus ada part kedua, pendekatan sustainability-nya apa. Ini ada hubungannya dengan sustainability. Dia minta. Terus ya udah saya bikin narasinya, saya bikin konsep. Jadi saya bikin konsepnya setelah gedungnya jadi, setelah difoto, saya konsepnya apa ya? Karena dulu nggak ada. Jadi saya balik gitu loh. Saya balik sebetulnya gitu. Yang menariknya gitu. Jadi kita nggak perlu neko-neko dulu sih. Pokoknya kita jadiin dulu, bagus, rapi. Semua pihak suka, klien, owner, segala macam suka. Ya udah, masukin, kita bikin narasi yang paling sesuai dengan itu. Tapi kita mesti jelasin pendekatan sustainability-nya apa. Itu kita nggak bisa ngarang, kita mesti jelasin. Gitu. Itu sih yang menarik sih. Terus klien suka rapi itu berarti kontraktor yang kerjakannya memang oke banget dong mas ya? Sangat support banget ya untuk dan kan ada juga bagian daripada pengawasan pekerjaan Pak Ferry. Iya. Kita juga nemenin MK kan, MK yang lihat dulu, terus kita datang, kita lihat hasil dan cara pasangnya bener nggak kayak gitu. Itu bagian dari service. Datanglah berapa kali malam-malam gitu, datang terus. Gitu. Jadi berarti memang as a lighting designer nggak cuma mendesain doang gitu ya? Nggak. Ya kita akan temani terus ya. Mulai dari pertama kali bertemu, terus kalian mendesain, terus berpikirin konsep sampai akhirnya
pemasangan, terus inspeksi betul nggak pekerjaannya. Ya. Ya, dan setiap tahap itu kan ada berita acara dari klien. Ya, kita harus penuhi gitu. Kayak gitu. Jadi berarti prosesnya berapa lama tuh, Bang? 2 tahun ya, dari desain sampai operasional. Lighting designernya? Iya, 2 tahun. Oke. Karena kan karena masuknya nggak dari awal. masuk dari awal kan, tapi juga mulainya kan dari gedung yang existing dulu. Oh. Ini proofing dulu kan, Oh, iya, proofing iya, dulu, terus nungguin ini jadi, terpasang. Tapi terpasang kan tunggu waktu konstruksi dari kontraktor juga kan, kita kan. Terpasang baru lihat lagi, baru selesai gitu. 2 tahun. Ya tergantung besar proyek lah, sama. Iya, Di iya. semua proyek juga gitu, tergantung besaran proyeknya aja gitu. Ya, alangkah lebih mudah memang kalau masuknya seperempat daripada seluruh pembangunan ya, atau bahkan dari awal ya. Dari awal, Bahkan dari awal. paling ideal dari awal sih, paling ideal. Kalau nggak pun minimal kalau dari sisi klien misalnya arsitektur udah jadi, interior udah jadi, baru mau hire lighting designer oke juga. Tapi selama mereka bisa terima input dari lighting designer, toh kita juga nggak mungkin bergerak dari blank space juga kan. Oh iya. Tuh. Bisa ada desainnya dulu. Bisa didesain dulu Iya, iya. gitu. Dan kalau desain interior dan arsitektur udah final kita masuk, enak, lumayan enak lah. Tapi lebih enak memang dari depan. Kita fleksibel sih sebenarnya sih. Terus kemudian perkembangan dunia desain kan dipengaruhi oleh ya material ya. Ya terutama kalau misalnya konteks ke Pak Ferry kan material lighting ya. Terus kemudian pameran Megabuild ini kan mengusung tema ya Innovating for Sustainable Tomorrow kan. Sekiranya nih mempengaruhi desain-desain dari Pak Ferry ya, atau yang seperti yang tadi diceritakan sustainnya di mana, atau hal lain yang bisa sharing mengenai sustainable itu dalam sebuah proyek atau berkarya itu sebetulnya apa dan bagaimana? Kalau yang saya masukin ke kapal api, kan saya menangnya 2 award. Satu yang 2 award. Yang satu untuk eksteriornya, satu honorable mention buat interiornya, untuk lobbynya. Nah, pendekatannya bisa macam-macam. Kalau yang fasad, exterior lightingnya itu, penambahan saya sangat minimal intervention. Jadi, kita menambah daya, tapi sangat minimal untuk yang udah operasional. Itu pertama. Terus untuk yang lobby, kalau sustainability salah satunya tuh kita menggunakan teknologi yang ada pengurangan material. Kita tapi menggunakan teknologi gini, namanya Bluetooth teknologi yang mesh Bluetooth teknologi gitu buat lighting. Jadi lampu-lampu terpasang itu antar lampu nggak pakai kabel lagi. Itu kan pengurangan material dong. Oh iya. Jadi mereka berbicara dengan Bluetooth dan operasional dengan gadget. Itu sangat mengurangi ini, lumayan aplikasinya Kalau gitu. satu gedung ya semuanya banyak panjang kabelnya kalau Banyak. Untuk yang proyek yang interiornya yang lobby itu ada 4 sisi sama ceilingnya gitu. Kita cuma perlu dari lampunya ke power. Tapi antar lampu itu udah nggak perlu karena dia udah ada modul yang berbicara, yang interaksi dengan antar lampu gitu. Dan itu kita nggak usah bingung, kita tinggal grouping pakai gadget, kita bisa atur. Itu di situ salah satunya, dan perkembangannya mungkin lebih bagus dari itu lagi nanti. kalau bicara teknis nggak perlu power, masa Powernya perlu. Tapi kan biasa kalau zaman dulu kan, kalau kita nyalain lampu ini dan lampu itu nyala bareng, bisa ada kabel antara ini dan ini. Iya. Ini udah nggak perlu, kabelnya udah nggak perlu. Tapi ke powernya perlu, tapi kabel antar lampunya udah nggak perlu. Oh, itu di ini gimana? Misalnya lagi bingung, saya masih mes ya. Ternyata dari dulu kabel diperlukan, ternyata kita bisa nggak perlu kabel ya. Terus ketahanannya bisa bertahan lama tuh ceritanya. Iya, kan dari power listriknya tetap ada. Oh iya. Gitu. Sekarang udah by IP kan, kita bisa connect dengan lampu ini aja. Jadi kalau lampunya banyak, secara sistem kita bisa grouping. Mau lampu ini doang mati atau ngeredup sedikit bisa gitu, dinding bisa gitu. Jadi benar-benar ini banget. Segmentasinya, pengurangan materialnya tuh baik gitu, bagus gitu. Itu yang disebut bagian daripada sustainable itu ya, pengguna. Bagian kecil, nggak semua. Oh. Kan kalau sustainability kan 3R, reduce, recycle, reuse. Ini baru reduce-nya nih, reduce. Karena kita nggak perlu kabel tambahan, misalnya kayak gitu. Oke. Luar biasa.
Tapi kalau ada gambaran, kira-kira tuh ke depan akan seperti apa lagi sebetulnya? Selain yang salah satu part yang tadi reduce kabel atau apa itu sebetulnya? Ya, kemarin saya baru singgung sedikit nih di talk yang hari Kamis tuh. Saya melihat kita kan sekarang lagi heboh AI ya. Ya, betul. Bahkan cara belajar lighting design pun udah menggunakan AI gitu loh. Ada modul-modul pengajaran belajar lighting design-nya ya AI. Saya yakin ke depannya masa sih lighting nggak bisa menggunakan AI? Pasti bisa. Caranya gimana saya belum tahu. Saya baru memprediksi ya pasti ada repetisi yang kita bisa dapetin dari AI-nya tanpa harus kita manual terus. Bisa adaptasi, bisa ada integrasi dan modularity. Itu yang saya singgung kemarin di talk hari Kamis tuh. Wujudnya gimana? Saya belum tahu. Tapi ada nih satu produk ya, saya lihat ya. Lampu jalan 3 meter sampai 6 meter gitu. Mereka udah menawarkan modul kecil-kecil gitu, mereka bisa pilih, kita bisa pilih. Ini lampunya, di bawah sini bisa ada CCTV-nya. Terus di bawah sini tuh ada solar panelnya. Terus bisa dipasang LED screen di sini. Terus bisa dipasang WiFi di sini. Bisa. Terus bisa dipasang emergency call di sini. Jadi kalau kita pasang beberapa lampu atau di site tertentu ada suatu kejadian, mereka bisa emergency call. Jadi integrated banget gitu. Terus ada CCTV, misalnya ada sesuatu yang nggak baik terjadi gitu, bisa capture, langsung rekam. Menarik banget gitu. Tapi siapa yang ngatur otak ini? Nah, mungkin di AI gitu, kita nggak tahu. Tapi saya melihat harusnya trendingnya ke situ. Kok kita lagi heboh nih AI gitu kan. Teman-teman di Eropa tuh lagi udah buka modul kursus, bisa ambil yang belajar sendiri, belajar lighting design menggunakan AI. Oke. Berarti ya, saya mikir sustainability kita tetap mesti jaga. Tapi kitanya nih nggak perlu terlalu involved, yang penting kita bisa ngatur AI-nya buat ini tercapai, sustainability tercapai. Bagaimana itu? Itu kayak lebih penting nih. Terus tinggal kita cari teknologi apa yang membantu untuk mengarah ke situ. Itu yang saya dapetin sih. Oke. Dengan perjalanan karir atau dari awal terus menjadi New Yorkers, terus ke Jerman, ya ke Eropa gitu, terus balik ke Indonesia, boleh sharing sesuatu hal-hal yang menginspirasi apa kepada para follower Proporsio untuk memberikan mereka tercerahkan lah dari pengalaman seorang Ferry Gunawan yang ya boleh dikatakan sudah mengalami 3 benua ya berarti ya. Ya. Dan pengalaman-pengalaman yang ada gitu. Kalau saya sih keep exploring sama keep learning ya. Keep exploring sama keep learning. Karena kalau kita terutama keep learning. Karena kalau saya stop di titik tertentu selesai. Karena perkembangan tuh sangat cepat ya, kita lihat ya. Apapun itu ya, mau dari sisi manapun desain juga gitu. Cepat banget perubahannya. Apakah kita nanti tergantikan oleh sesuatu yang lain? Harusnya enggak. Sebaiknya enggak gitu. Berarti kan kita yang bolehlah teknologi setinggi ini, cuma kan tetap harusnya di kita gitu. Apapun itu harusnya di kita. Jadi kita nggak bisa stop learning walaupun ada yang bisa membantu. Ya, contohnya AI. Tapi saya malah merasa harusnya kita nggak tergantikan oleh AI-nya gitu harusnya. Harusnya itu mempermudah kita, bukan menggantikan kita. Iya, betul. Kayak gitu. Tapi kalau kitanya stop aja, ya selesai juga gitu. Be open minded nih, be open minded sama keep learning. Saya banyak mengalami kejadian yang membuat saya tuh harus berpikir kalau saya nggak keep learning, saya udah pasti selesai gitu. Apalagi waktu di New York itu, namanya orang merantau ya di negara orang lainnya, kalau nggak keep learning gimana caranya kita bisa survive gitu. Itu sih menurut saya sih. Memang pembelajaran yang paling penting itu adalah ketika sudah merantau ke negara lain. Ya. Itu udah paling top levelnya karena ya nggak kenal siapa-siapa, nggak ada orang ya, everything ya depends on ourselves ya. Ya. Apapun yang terjadi ya kita mesti survive, apalagi di negara orang kan. Ya. Oke, luar biasa. Tapi itu sangat membantu sih kalau misalnya followers mau ada kesempatan untuk keluar, itu mesti diambil deh.
Oh, jika apapun itu ada kesempatan untuk sampai keluar ya, luar Indonesia ya. Nah, Mengapa? karena sekarang kita nggak bisa melihat cuman kandang kita sendiri aja. Kita banyak, baik kita sadari atau kita nggak sadari itu, kita terpengaruh sama outside forces yang di luar negara Indonesia doang. Contohnya deh, yang sekarang lagi terjadi gitu di luar sana, antara satu negara dengan negara lain, masa nggak ada pengaruh ke Indonesia? Pasti ada, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Kita nggak bisa terlalu menutup diri, tapi kalau kita bisa keluar dan kita bisa belajar dari siapapun di luar sana, take it dulu dah. Nah, kalau mau pulang, boleh gitu. Oke, terima kasih banyak. Thank you banget. Thank you banget loh. Thank you. Sangat inspiratif dan sangat Thank you. excited, luar biasa. Terima kasih Pak Ferry.